di timur Indonesia, tepatnya di pesisir perairan Bahodopi, berdiri sebuah kawasan industri raksasa yang menjadi perhatian dunia. Ialah Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Indonesia Morowali Industrial Park merupakan pengelolaan kawasan industri pengolahan nikel terintegrasi dari hulu hingga hilir yang berlokasi di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, yang memiliki luas kurang lebih 2.000 hektar. IMIP dirancang untuk mendukung kebijakan hilirisasi nasional yang diusung pemerintah Republik Indonesia dengan mengintegrasikan seluruh rantai produksi dalam satu kawasan. Mulai dari pengolahan bahan baku tambang hingga produk akhir yang bernilai tinggi. Kawasan industri ini terbagi dalam 3 klaster produk utama, yaitu klaster stainless steel, carbon steel, dan baterai kendaraan listrik atau EV baterai. Ketiga klaster ini saling terhubung dan didukung oleh infrastruktur terpadu, sehingga menjadikan IMIP sebagai salah satu pusat hilirisasi nikel terbesar di Indonesia dan menjadi motor penggerak industri strategis nasional. IMIP tak hanya mengubah lanskap ekonomi Sulawesi Tengah, tapi juga menjadi magnet bagi puluhan ribu tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya Sulawesi dan juga dari luar negeri. Sahrul Jaya, salah satu putra asli Morowali, kelahiran tahun 1998, asal desa Solonsa, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah ini sudah bergabung dengan PT GCNS sejak tahun 2015, tepatnya di Departemen Ferronikel, yaitu bahan pemadu dalam pembuatan baja. Sahrul Jaya memulai karirnya sebagai kru. Kini Sahrul dipercaya menjabat sebagai supervisor Rotary Kiln dan membawai 100 orang anak buah. Untuk jenjang karir sendiri, ya alhamdulillah masih dipercayakan oleh pihak Cina karena mungkin penilaian dari Cina ya, karena budaya Cina itu kan melihat dari hasil, tidak berpatokan kepada prosesnya, tapi dilihat hasilnya, apakah hasilnya itu kerjaan itu sudah sesuai atau belum. Kalau dia lihat kinerja kita itu sesuai, pasti jenjang karirnya itu dia akan perhatikan juga. Bagi para pekerja di kawasan industri IMIP, terutama di bawah perusahaan asal Tiongkok, tentu bukanlah hal mudah. Perbedaan bahasa, budaya kerja, hingga sistem manajemen menjadi tantangan tersendiri bagi para pekerja lokal. Dari segi budaya ya, karena budaya Tiongkok dan Indo itu beda sekali. Kalau di Tiongkok sendiri, kalau untuk kepemimpinan ya, jadi mereka terapkan itu hierarki, di mana yang paling top ketika bilang A, yang ke bawah itu pasti bilang A. Beda kalau Indonesia kan pasti dia demokratis ya, jadi lebih memilih musyawarah dengan anggota-anggotanya, karena Indonesia sendiri itu menjaga hubungan sosial, tapi kalau pihak Tiongkok sendiri tidak. Dia tidak seperti itu. Jadi itu yang nanti agak susah pasti, agak susah bagaimana untuk menyelaraskan itu. Makanya kita Indonesia dan Tiongkok itu harus saling memahami. Makanya di perusahaan ini juga itu ada memberikan pelatihan lintas budaya, di mana orang Indonesia itu belajar budaya Cina, kemudian Cina belajar budaya Indonesia, supaya untuk saling mengetahui, supaya jangan ada kesalahpahaman. Di tengah arus industrialisasi di kawasan IMIP, muncul isu yang kerap memicu perdebatan, yaitu dominasi tenaga kerja asing, khususnya pekerja asal Tiongkok. Maka tak heran jika isu ketenaga kerjaan di sini menjadi sorotan.
Untuk isu yang paling besar sih kemarin katanya di sini IMIP sendiri itu yang dikuasai oleh karyawannya Cina semua. Itu isu yang sebenarnya tidak betul karena di tempat saya sendiri sekarang jumlah karyawan Indonesia itu mencapai 100 orang untuk yang saya bawahi. Kemudian untuk Cinanya itu tinggal 10 orang. Jadi 10% dari karyawan Indonesia. Jadi isu itu merupakan isu yang sangat salah karena kalau awalnya memang pada saat baru berdiri memang lebih banyak Tiongkok karena Indonesia sendiri kemampuannya belum sampai untuk mengoperasikan. Jadi semakin lama transfer ilmu ada, maka terjadilah hilirisasi atau perpindahan knowledge antara Indonesia dan orang Cina. Pertemuan tenaga kerja asing dan lokal di sini tak hanya soal berbagi ruang saja, namun juga berbagi pengetahuan melalui transfer pengetahuan. Untuk dari teknis sendiri yang kita bisa pelajari itu dari cara pengoperasian, kemudian bagaimana melihat suhu yang sesuai, bagaimana mengecek suhu yang sesuai, kemudian bagaimana sih menangani kondisi-kondisi abnormal di peralatan tersebut. Jadi itu ilmu yang telah diberikan dari pihak Cina kepada Indonesia. Atau proses perpindahan ilmu atau keilmuan, di mana Cina memberi pembelajaran kepada semua karyawan Indonesia. Karena nantinya perusahaan ini semua harusnya Indonesia nanti yang jalankan. Di balik deru mesin dan panas tungku peleburan, IMIP menyadari bahwa hilirisasi bukan hanya tentang teknologi dan logam saja, tapi juga soal pengetahuan dan pemberdayaan manusia. Apa yang dibangun ini tentang persoalan infrastruktur itu banyak. Di pendidikan, mereka membangun sekolah-sekolah, membantu kita sampai ada namanya Desa Kurisa itu, mereka membantu kita membangun 3 lantai atau 2 lantai sekolah SD. Artinya yang betul-betul mereka akan menjadikan salah satu percontohan. Nah, kemudian mereka juga di sisi pendidikan saya lihat membangun politeknik. Kemudian SMP kemarin alhamdulillah saya juga sudah meresmikan. Nah, ini berarti kan mereka tidak berdiam diri dalam artian untuk meningkatkan tingkat SDM, menguatkan SDM yang ada di Kabupaten Morowali ini. Mereka juga sangat betul-betul perhatian khususnya cukup besar. CSR-nya juga betul-betul maju karena untuk memperhatikan urusan pendidikan ataupun kesehatan. Untuk itu, IMIP menghadirkan beasiswa dan kelas hilirisasi. Sebuah inisiasi edukatif yang bertujuan mengenalkan mahasiswa hingga calon tenaga kerja muda akan pentingnya hilirisasi sumber daya alam, khususnya nikel. Program beasiswa ini sudah berjalan beberapa tahun khusus yang untuk Politeknik Logam Industri Morowali. Semua mahasiswa di Politeknik Logam Industri Morowali kami yang membiayai atau membayar UKT-nya tanpa kecuali. Ya, jadi yang kuliah di Politeknik Logam Industri Morowali itu bebas uang kuliah ya. Program beasiswa kami ini dibagi menjadi 2 yang hilirisasi ya. 1 untuk perorangan itu mulai berjalan dari tahun yang lalu. Ada sekitar 318 mahasiswa dari seluruh Indonesia yang sudah mendapatkan beasiswa dan kelas hilirisasi yang dimulai tahun ini. Jadi semester ini baru berjalan. Total lebih dari 1.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa hilirisasi dari kami. Program beasiswa dan kelas hilirisasi PT IMIP bukan hanya membuka peluang pendidikan dan peningkatan kompetensi, tapi juga wujud nyata untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing di industri hilirisasi.